Beberapa orang, saya hanya lewat dan tidak tertarik dengan perselisihan di sini. Ucap Qin Chen berkata dengan ringan, dia terlalu malas untuk berselisih dengan orang-orang ini, dan wajah orang-orang di perahu itu berubah. Dengan kata-kata ini, Qin Chen tidak ingin sedikit pun terlibat dengan mereka. Hahaha, tidak tertarik. Sejak di sini, saya tidak peduli jika Anda tertarik, dan melawan bajak laut Tian Kui saya. Tidak ada dari kalian yang ingin hidup hari ini. Ngomong-ngomong, gadis itu memiliki penampilan yang bagus, dia sepertinya tidak lebih baik dari keluarga Kingsu. Dia baru saja tertangkap. Selamat bersenang-senang, ucap pencuri Tian Kui Parubaya, sang pemimpin, melambaikan tangannya, dan berkata dengan dingin, turunkan ketiga orang ini untukku. Para wanita akan hidup, dan para pria bunuh mereka. Kebetulan keluarga Kingsu ini bersembunyi. Dia tidak ingin keluar dari kapal perang. Sama seperti kura-kura, bunuh anak ini dan ambil dagingnya terlebih dahulu. Dengan lambaian tangan setengah baya yang tinggi, sekelompok master segera mengerumuni kerumunan perompak itu, dan melancarkan serangan yang kuat di udara, dan menimpa Qin Chen bertiga. Aku tidak tahu apakah kamu hidup atau mati, jika kamu ingin mati, maka itu akan memenuhimu. Ucap Qin Chen matanya menjadi dingin. Dia tidak bermaksud menimbulkan masalah. Pencuri kosong atau keluarga Kingsu tidak ada hubungannya dengan dia. Biarkan saja dia pergi, tetapi pihak lain begitu sombong dan ingin membunuh ketika dia muncul. Kemarahan di hati Qin Chen secara alami tersulut. Dan segera, Qin Chen bersama Raja Pedang Musifeng dan Yu Qiansu, mereka bertiga terbang untuk menghadapi musuh. Faktanya, Qin Chen sendiri lebih dari cukup untuk berurusan dengan orang-orang ini di depannya, tetapi bagaimanapun juga ada orang-orang dari keluarga Kingsu di sini. Sensasi yang disebabkan oleh kemunculan Raja Iblis di Laut Pasang Surut sebelumnya belum hilang menyeluruh di seluruh alam semesta. Jika dia mengekspos terlalu banyak kekuatan, itu pasti akan menjadi sasaran seseorang, dan menyebabkan masalah besar. Qin Chen bertiga melompat keluar, dan pengeboman padat jatuh ke dalam kehampaan dalam sekejap. Qin Chen mentransmisi suara kepada Raja Pedang Musifeng dan Yu Qiansu dan berkata, bunuh, Qiansu, jangan tunjukkan kekuatan penuhmu. Oke, Chen, orang-orang ini sangat penuh kebencian, biarkan aku membunuh beberapa orang dulu. Jawab Yu Qiansu matanya penuh dengan cahaya dingin. Seseorang kebetulan datang untuk melampiaskan napasnya. Sosok Yu Qiansu berubah menjadi bayangan biru samar, seperti petir, dan benar-benar menyapu kemah musuh dengan tiba-tiba. Saat berikutnya, cahaya biru pedang meledak, dan setiap aura pedang akan merenggut nyawa beberapa orang. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin bandit mati di tangannya, termasuk Master Suci setengah langkah, tetapi dia masih tidak bisa menghentikannya dengan pedang. Bandit Void Parubaya melihat semua celah retak dan berteriak, Yuepo, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung, pergi dan hentikan dia. Kecepatan Yu Qiansu terlalu cepat. Sebelum kedua belah pihak benar-benar bersentuhan, dia benar-benar membobol kam musuh. Itu menyebabkan para bandit yang sia-sia ini mengacaukan diri mereka sendiri. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat kecantikan yang begitu kokoh, sebenarnya bergegas langsung ke kerumunan mereka, seperti serigala lapar, satu orang mengepung banyak dari mereka. Tembakan yang begitu kuat menyebabkan banyak bandit kosong gagal merespons. Dia membunuh lebih dari selusin orang, dan kekuatan Yu Qiansu juga mengejutkan para bandit kosong ini. Yuepo adalah salah satu dari 5 guru suci yang terlambat dan salah satu pemimpin perampok Tian Kui. Dia sangat tua, reyot, dan sangat pendek, tetapi matanya yang kecil dingin dan suram. Sangat tidak nyaman untuk diawasi oleh matanya. Senjatanya adalah sepasang kait ganda matahari dan bulan, kait ganda memancarkan udara dingin, dan dengan desir, dia berkedip, melewati bandit kosong yang tak terhitung jumlahnya, dan muncul di depan Yu Qiansu. Gadis, kamu mencari kematian. Kait ganda matahari dan bulan terbelah, Yuepo tertawa menyeringai, dan kekuatan hukum melonjak ke langit, berubah menjadi kait tak terlihat dan menyapu. Tidak pasti siapa yang akan mati. Ucap Yu Qiansu memegang pedang tajam, dan tubuh pedang biru diselimuti oleh Yuan Suci, memancarkan aliran udara biru, dan pedang bersinar, dan bertarung dengan kait ganda matahari dan bulan Yuepo. Yuepo tidak bisa menghentikan tubuhnya,
Jadi dia terbang keluar, lapisan tipis es padat menyebar di tubuhnya, dan es padat ini membawa hukum es yang mengerikan untuk menyerang tubuhnya. Itu adalah hukum es, dan kamu telah mengolah rantai tersebut hingga tingkat integrasi ke surga. Kamu jelas bukan mendiang guru suci. Ucap Yuepo mengerutkan kening, dan hukum cahaya dingin di tubuhnya mekar dengan keras. Es yang keras di permukaan tubuhnya membuat nafasnya tidak teratur, wajahnya pucat, dan ada yang sulit dilalui. Dia dapat merasakan bahwa aura pada tubuh Yukiansu jelas hanya tingkat puncak guru suci jangka menengah, tetapi sebenarnya dapat membahayakan guru suci tahap akhir. Yukiansu bahkan tidak menampilkan warisan dari Lunar Glaze Supreme, memperlihatkan air dari 9 ekstrim. Jika tidak, pukulan sebelumnya akan melukai Yuepo ini tanpa kematian. Dalam dengusan dingin, Yukiansu bergegas mengejar. Sepanjang jalan, para bandit kosong dengan kultivasi yang sedikit lebih buruk itu dipelintir menjadi kabut darah oleh energi pedang yang keluar sebelum mereka mendekat. Raja Hantu, pergi dan bantu. Bandit jangkung dan setengah baya tidak mengharapkan gerakan, dan Yuepo jatuh ke angin, dan dengan cepat berkata kepada seorang pria kurus berjubah hitam. Hehehe, wanita seperti ini harus diberikan kepadaku, Yuepo, kamu terlalu lembut, wanita cantik seperti itu, harus diperlakukan dengan lembut, pertama tangkap dia, lalu nikmati, hehe, Yuepo, aku akan membantumu. Ucap Raja Hantu pria dengan elang layu itu menyeringai, dan sosoknya terdistorsi, seperti hantu, menghilang di tempat asalnya dan muncul kembali di belakang Yukiansu. Yukiansu memiliki perasaan yang tajam. Begitu Raja Hantu muncul, dia menyadarinya, dan pedang tajam itu menyapu kembali ke tubuh Raja Hantu. Tidak baik bagi seorang wanita untuk menjadi begitu galak. Ucap Raja Hantu terbang menjauh dari pedangnya, tubuhnya tampak tidak berbobot, seolah-olah telah melebur ke dalam kehampaan. Tuan muda, nona muda, dia akan baik-baik saja, ayo pergi ke sana juga, bawahan akan menyelesaikannya lebih awal untukmu. Ucap Raja Pedang Mu Zifeng melihat adegan ini, dan tidak khawatir. Dia dan Yukiansu bertarung berdampingan di lembah rahasia. Bahkan master dari Moon Demon Clan tidak bisa mengalahkan wanita muda itu. Tidaklah cukup untuk melihat beberapa bandit kosong ini. Ketika Raja Pedang Mu Zifeng berbicara, sosoknya bergegas keluar, pedang panjang itu keluar dari sarungnya, pedang itu dipegang dengan kedua tangannya, dan memotongnya di udara. Cahaya pedang besar yang mencapai langit muncul dari langit, menjulang di atas langit, meledakkan energi pedang pemecah langit yang menembus usia. Puluhan musuh di sepanjang rute langsung dihancurkan oleh cahaya pedang setinggi 1000 kaki ini, bahkan jiwa mereka itu musnah, dan kekuatan Raja Pedang Mu Zifeng tidak ada bandingannya. Dalam beberapa tahun terakhir, mengikuti Qin Chen dalam memperbaiki rantai di cakram giok keberuntungan, dia telah mendapat manfaat jauh melebihi orang biasa. Brengsek, dari mana master ini keluar? Ucap bandit parubaya yang tinggi baru saja akan memulai pembunuhan, dia dikejutkan oleh Raja Pedang Mu Zifeng. Aku akan menemuimu. Ucap bandit jangkung parubaya itu berteriak dingin, dan sebuah tombak tiba-tiba muncul di tangannya. Begitu tombak muncul, nafas yang teriritasi hampir merobek kehampaan lautan pasang surut. Dengan satu tembakan, dia menyapu bayangan senjata gelap dan menyerang Raja Pedang Mu Zifeng. Dia tahu betul bahwa di antara mereka bertiga, Raja Pedang Mu Zifeng memiliki basis kultivasi tertinggi, jadi dia menatap Raja Pedang Mu Zifeng dan harus membunuhnya terlebih dahulu. Yah, orang ini tidak lemah. Gumam Qin Chen melihat pertempuran Yukiansu bersama Raja Pedang Mu Zifeng, dan melirik musuh, tetapi tidak khawatir sama sekali. Mereka berdua telah memperbaiki rantai itu selama bertahun-tahun, dan kebetulan itu sedang dipraktikkan. Hanya pertarungan yang menjadi standar terpenting untuk menguji kekuatan mereka. Ayo bergandengan tangan dan bunuh anak ini dulu. 5 bandit master suci tahap akhir yang hebat, 3 diantaranya menargetkan Yukiansu dan Daowang Mu Zifeng, dan 2 diantaranya memimpin sekelompok master untuk mengepung kapal perang keluarga Kingsu. Bandit yang tersisa melihat Qin Chen berdiri sendiri. Di udara, di sisi berlawanan, banyak bandit langsung menatap Qin Chen dan bersama-sama melancarkan serangan untuk menghancurkannya menjadi kabut darah. Qin Chen tiba-tiba menghilang di tempatnya. 18 pedang dikirim bersamaan. Dalam kehampaan,
Qin Chen bahkan tidak mengeluarkan senjatanya, tetapi hanya menggerakkan seni pedang dengan tangan kanannya, dan 18 aura pedang abadi ditembakkan seperti badai. Seberapa mengerikan roh pedang abadi Qin Chen. Meskipun menghadapi Master Suci tahap akhir tingkat atas mungkin tidak dapat membunuh, tetapi untuk menghadapi bandit biasa ini, itu benar-benar merusak, terlalu mudah, seperti menusuk tahu. 18 bayangan pedang hanya satu tembakan, dapat membunuh musuh-musuh ini dengan bersih. Dalam kehampaan, darah berserakan, kabut darah tertinggal, dan kekuatan hukum yang runtuh menghilang. Banyak bandit melihat pemandangan ini, dan mereka sangat ketakutan. Serangan itu membunuh begitu banyak kaki tangan mereka dalam satu gerakan. Kekuatan ini hanya melawan langit. Banyak orang gemetar dan menggigil di kaki mereka. Ketiganya sangat kuat. Di haluan keluarga Kingsu, dua Master Suci yang terlambat mengelilingi wanita kasa putih itu, dengan ekspresi kaget di mata mereka. Mereka juga telah melihat kekuatan dari ketiga Qin Chen sebelumnya. Kecuali Raja Pedang Mu Zifeng yang merupakan mendiang guru suci, Qin Chen dan Yu Qiansu tidak seperti mendiang guru suci dalam hal nafas, tetapi sekarang nafas yang diekspos dalam pertempuran telah mengejutkan mereka semua. Ketiga orang ini terlalu kuat. Dua pria kuat dari keluarga Kingsu melihat pemandangan ini dan langsung sangat gembira, dan berkata kepada wanita kasa putih, "Nona muda kedua, kita akan diselamatkan. Orang-orang ini sangat kuat, dan pasti bisa menahan setengah dari Master Bandit itu. Selama kita menerobos blokade dari dua Master Suci tahap akhir yang tersisa dari bajak laut Tiankui, kita dapat langsung melarikan diri dari area ini. Saat itu, kita akan langsung mendorong kapal perang ke titik ekstrim, dan kita akan dapat melarikan diri dari sini dalam sekejap." "Benar, Nona kedua, Anda masuk ke kabin, dan saya akan segera mendesak pengekangan kapal perang untuk segera keluar." Ketika wanita berkasa putih mendengar kata-kata ini, dia langsung berkata dengan bersemangat, "Oke, Paman Ming dan Paman Bing, kalau begitu cepat pindahkan kapal perang dan pergi dari sini." Pada titik ini, wanita berbaju kasa putih terkejut dan berkata, "Tidak, Paman Ming dan Paman Bing, jika kita bergegas keluar, bagaimana dengan ketiga orang itu?" Ada sedikit rasa malu di wajah kedua guru suci tahap akhir, dan mereka buru-buru berkata, "Nona muda kedua, mereka bertiga memiliki kekuatan tingkat guru suci tahap akhir. Dan, dengan kesempatan yang bagus ini, jika kita tidak pergi, jika mereka bertiga kalah, maka kita dalam bahaya." "Tidak mungkin," ucap wanita berbaju putih mengerti apa yang mereka katakan, dan berkata dengan sedikit marah, "Paman Ming dan Paman Bing, jelas pihak lain menyelamatkan kita. Bagaimana kita bisa pergi begitu saja seperti ini? Nona muda kedua, jika kita tetap di sini, pasti akan berbahaya." Para perompak itu memiliki 5 Master Suci tahap akhir, dan masing-masing dari mereka memiliki basis kultivasi yang luar biasa. Meski ketiga orang itu kuat, mereka juga hanya ada 3 orang. Ucap salah seorang pria kuat dari keluarga Kingsu. Ada warna tertentu di mata wanita berbaju kasa putih, dia berkata, "Paman Ming, Paman Bing, kita adalah anggota keluarga Kingsu, apapun yang terjadi, kita tidak dapat melakukan apapun untuk meninggalkan orang lain sendirian." Mata wanita itu sangat tegas. "Sekarang, sebagai wanita muda kedua dari keluarga Kingsu, saya memerintahkan semua orang dari saudara laki-laki keluarga Kingsu, ikuti saya untuk membunuh musuh." Ucap wanita berbaju kasa putih berkata dengan tegas. Saat suara itu turun, dia akan bergegas keluar dari kapal perang dan melakukannya sendiri. "Nona muda kedua, tetaplah," ucap kedua tuan itu sangat ketakutan hingga jiwa mereka hampir habis. Jika sesuatu terjadi pada wanita muda kedua, bagaimana mereka bisa kembali dan menjelaskan? Keduanya mengertakkan gigi dan mata mereka ditentukan. "Nyonya kedua, jika Anda tinggal di sini, kapal perang perlu dikomandoi oleh seseorang, dan tingkat kultivasi Anda tidak akan banyak membantu. Jika terjadi kesalahan, itu akan mempengaruhi kita semua dan menyebabkan kita semua terganggu. Lebih baik tetap di sini dan mengarahkan pertempuran. Paman Bing dan saya membawa anggota keluarga Kingsu keluar. Kalau begitu, aku akan menyusahkan Paman Ming dan Paman Bing. Kalian berdua hati-hati." Ucap gadis itu berkata dengan getir, seolah dia merasa bersalah karena tidak bisa membantu. Ketika Paman Ming dan Paman Bing melihat ini, mereka tidak ingin banyak bicara.
Mereka berteriak dan membawa master dari keluarga Kingsu ke kapal perang. Mereka bergegas keluar dalam sekejap, dan membunuh bandit yang mengepung kapal perang itu. Keluar dan mencari kematian sendiri. Ketika kedua tuan bajak laut melihatnya, mereka mencibir. Tidak jauh, seberapa tajam kesadaran Qin Chen, dia secara alami tahu semua yang terjadi di kapal. Jika keluarga Kingsu ini berani meninggalkan mereka dan pergi, Qin Chen tidak akan memaafkannya terlepas dari siapa dia. Untungnya, dia tidak akan pergi. Tapi Qin Chen juga mengerti sekarang. Gadis itu mengatakan kata-kata itu sebelumnya, tidak sengaja mencoba meninggalkan mereka bertiga di tengah pertempuran pencuri Tiankui, tetapi karena dia benar-benar tidak tahu bagaimana mengatakannya. Alih-alih membiarkan mereka pergi dengan aman, itu akan menjebak mereka dalam bahaya. Lupakan saja, beri mereka bantuan juga, dan buat keputusan cepat. Ucap Qin Chen meremas tangannya, dan sesaat, 18 pedang Qi tidak hancur setelah membunuh sekelompok bandit. Sebaliknya, mereka menggantung dalam kehampaan, mengguncang dan memotong kehampaan. Termotivasi oleh kekuatan spiritual, Qin Chen memperkuat kendali setiap pedang Qi, dan hukum abadi mendesak, sehingga 18 bayangan pedang dibagi menjadi 9, dan mereka memasuki jangkauan kapal perang. Master dari keluarga Kingsu langsung menemukan bahwa musuh yang sebelumnya bertarung dengannya kepalanya terbang dan mati di tempat. Kedua master dari keluarga Kingsu terkejut, dan mereka segera menemukan bahwa Qin Chen mendesak energi pedang untuk membantu mereka, dan mereka sangat gembira. Dengan bantuan Qin Chen, tekanan pada master dari keluarga Kingsu mereka untuk menghadapi pencuri Tiankui seketika berkurang. Dua master suci tahap akhir yang tersisa dari pencuri Tiankui melihat ini. Ekspresi mereka sangat marah, dan dengan raungan, mereka akan membunuh Qin Chen. Hahaha, lawanmu adalah kami. Ucap Paman Ming dan Paman Bing tidak membiarkan dua mendiang guru suci Tiankui itu melakukan aksinya. Mereka berdua segera mendesak basis kultivasinya secara ekstrim, dan kemudian menghalangi dua master suci tahap akhir dari pencuri Tiankui, dan tidak membiarkan pihak lain pergi. Adapun bandit yang tersisa, mereka berdua tidak peduli. Karena bandit yang tersisa bukanlah lawan dari roh pedang yang menakutkan ini. Tanpa target master suci tahap akhir, Qin Chen mendesak aura pedang abadi untuk membunuh semua penjuru di bandit kosong ini. 18 pedang Qi berlari menembus kehampaan dan tak terkalahkan. Kecuali master suci tahap terakhir, hampir tidak ada yang bisa menghentikan pedangnya. Cahaya pedang melintas, dan kepala pedang terus terangkat ke langit. Adegan ini terus berulang, dan musuh menyusut dengan cepat. Di penghujung hari, ada kurang dari 100 orang, yang sangat menyedihkan. Kenapa ini? Bandit parubaya yang tinggi itu ditebas oleh pedang Raja Mu Zifeng, dan meluangkan waktu untuk melihat pertempuran, tetapi situasi pertempuran membuatnya tercengang dan meraung di dalam hatinya. Raja pedang Mu Zifeng tertawa dan berkata, jika kamu ingin berurusan dengan tuan muda, kamu hanya mengandalkan anjing dan ayam ini, itu tidak cukup. Raja hantu, bunuh anak ini dulu. Setelah menggertakkan giginya, bandit jangkung dan parubaya mengirim pesan ke Raja hantu dan memintanya untuk berurusan dengan Qin Chen terlebih dahulu. Selama Raja hantu bisa membunuh Qin Chen selama periode waktu ini, masih banyak hal yang menjanjikan. Jaga dirimu dulu, dan berani terganggu di depanku. Ucap Raja pedang Mu Zifeng memegang pedang di kedua tangan dan menebasnya lagi. Pedang itu menerangi langit, membuka dan menutup, membuka dunia, dan langsung menghancurkan bandit parubaya yang tinggi itu. Bandit jangkung dan parubaya memuntahkan seteguk darah, ekspresinya ketakutan, bergemuruh, dan menggelegar. Yuan suci mendidih di tubuhnya. Dia telah memutuskan, membakar asalnya, untuk sepenuhnya membunuh Raja pedang Mu Zifeng. Di sana, Raja hantu dan Yue Po berpisah dan bergegas menuju Qin Chen. Nak, sial bagimu untuk bertemu denganku. Raja hantuku suka membunuh orang yang lebih kuat. Saat Raja hantu berbicara, lingkaran riak transparan menyebar, membentuk ilusi yang menakutkan, yang merupakan serangan jiwa. Ingin menggunakan serangan jiwa untuk melawanku. Ucap Qin Chen mencibir, berpura-pura terjebak dalam serangan itu, matanya redup. Mati. Mengambil kesempatan ini, Raja hantu dengan cepat mendekati dan menamparkan kepala Qin Chen dengan telapak tangan,
dan kepala Qin Chen pasti akan meledak jika telapak tangannya kokoh. Tiba-tiba, cahaya pedang yang ganas berkembang, dan sebuah kepala berputar ke langit. Dengan satu pedang, Raja Hantu itu mati secara tragis. Ini adalah kesalahan terbesar bagi Raja Hantu untuk berurusan dengan Qin Chen dengan ilusi jiwanya. Karakter seperti apa Qin Chen? Kekuatan jiwanya dapat melawan bahkan sisa jiwa dari klan iblis jiwa, dan hanya mengandalkan Raja Hantu, mendiang guru suci, untuk membuatnya bingung. Jika Anda tidak menggunakan ilusi jiwa, Qin Chen ingin membunuh lawan, mungkin dia harus berkontribusi sedikit, tetapi sekarang, untuk menipu lawan secara langsung, dia memotong kepala lawan dengan satu pedang. Ah, maafkan aku. Di kejauhan, Yue Po menjerit-jerit, melarikan diri dengan cepat, sangat berantakan, dan Yu Qianzu mengikuti dari dekat. Jika Yu Qianzu menampilkan air dari 9 kutub, dia akan dapat membunuh Yue Po ini dengan mudah, tetapi ada orang lain di sini, dan dia tidak dapat mengekspos terlalu banyak. Meski begitu, setelah beberapa saat bertarung, bajak laut Yue Po sudah tidak mampu menahannya. Udara dingin tak berujung meledak, dan sosok Yu Qianzu sangat halus, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kehampaan. Dia tiba-tiba muncul di samping Yue Po, cahaya pedang tak berujung menyala, menyinari mata Yue Po yang ketakutan, tubuhnya tiba-tiba membeku dalam kehampaan tak berujung, dan kemudian meledak dengan keras. Kekuatan hukum yang menakutkan menghilang dengan liar, terjalin dengan raungan yang mengejutkan. Di sisi lain, Raja Pedang Muzifeng mendesak pedang berharga itu, pedang itu melonjak ke langit, berubah menjadi lautan tak berujung, melibatkan bandit Parubaya yang tinggi. Bandit Jangkung dan Parubaya itu berlumuran darah, tapi dia tetap tidak jatuh. Orang ini adalah yang terkuat, dengan kekuatan Raja Pedang Muzifeng, dia tidak akan bisa memenangkannya untuk sementara waktu. Tuanmu, saya akan membantu Anda. Setelah Yu Qianzu membunuh Yue Po, dia menegakkan tubuhnya dan menyapu ke arah Raja Pedang Muzifeng. Pada saat yang sama, sebuah pedang ditebas. Dalam pedang ini, Yu Qianzu menampilkan jejak teknik warisan tertinggi Glasir-Glasir Taiyin, fisik yang mengerikan mekar, dan kekuatan menakutkan diam-diam melintas di tubuh pedang.